Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan Money and Inflation. Kami sendiri terdiri dari saya, Donna Agnesia, dan ada 2 rekan teman saya, yaitu Jonathan Samuel yang berhalangan untuk mempresentasikan hari ini, dan ada Pascalina Asmuruf. Di sini ada money. Jadi, uang adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian uang, fungsi, dan beberapa aspek terkait lainnya. Yang pertama ada pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang, jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Uang juga digunakan untuk membayar hutang. Di sini ada uang menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mankiw. Menurut Mankiw, uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Selain itu, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang. Uang memiliki satu tujuan fundamental. Dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Di sini juga ada fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan secara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama ada fungsi asli uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Kualitas cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Fungsi asli uang terbagi menjadi yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan hitung, unit of account. Yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Di sini ada fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan membangun rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Yang kedua ada sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Yang ketiga ada sebagai alat pembayaran hutang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Di sini juga ada sejarah adanya uang. Pada masa kerajaan, sekitar abad ke-9, transaksi jual beli sudah banyak dilakukan dengan menggunakan emas dan perak. Koin pertama dibuat oleh dinasti Shailendra, yaitu Kerajaan Mataram, yang berkuasa dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain itu, masyarakat juga masih menggunakan manik-manik sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, sebelum akhirnya menyebar hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Pada abad ke-13, Kerajaan Majapahit menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar. Kerajaan Jenggala juga mengeluarkan pecahan mata uang yang terbuat dari perak bernilai 1,5. Mata uang ini dikenal sebagai mata uang Krisnala. Ada juga Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Majapahit. Ada pula jenis-jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.
Yang pertama ada juga jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu logam dan uang kertas. Uang logam. Uang logam terbuat dari logam. Biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai cenderung lebih tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali. Sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu pertama nilai intrinsik, kedua nilai nominal, dan ketiga nilai tukar atau real. Selanjutnya ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Yang kedua ada jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibagikan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Yang selanjutnya ada uang giral, yaitu dana yang disimpan pada koran bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek atau giro atau perintah pembayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Selanjutnya ada uang berdasarkan nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang kedua, uang tanda. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Di sini juga ada beberapa teori nilai uang. Yang pertama ada teori uang statis, yang kedua teori uang dinamis, dan di sini pula ada inflasi. Kita masuk ke inflasi. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Di sini juga ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan keempat ada hyperinflation. Nah, di sini juga ada pengukur inflasi. Yang pertama IHK atau indeks harga konsumen. Itu juga bisa sebagai alat ukur mengukur tingkat inflasi. Dan yang kedua ada penggunaan IHK dalam analisis ekonomi. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, permintaan melebihi penawaran. Yang kedua, biaya produksi meningkat. Yang ketiga, kenaikan harga komoditas. Dan keempat, ada kebijakan moneter. Di sini ada dampak inflasi. Yang pertama, dampak terhadap pendapatan. Dua, dampak terhadap minat. Yang ketiga, dampak terhadap kalkulasi. Yang keempat, dampak terhadap ekspor. Dan yang terakhir, ada dampak terhadap efisiensi. Di sini ada kebijakan mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter dan fiskal yang dapat diterapkan untuk mengendalikan inflasi. Contoh kebijakan pemerintah dalam menanggulangi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga atau menetapkan target inflasi untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam ekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti mengurangi pengeluaran publik atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan mencegah terjadinya tekanan inflasi. Yang ketiga ada kebijakan regulasi. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan regulasi untuk mengendalikan harga-harga, seperti mengatur harga barang pokok atau menerapkan kontrol harga pada sektor-sektor tertentu. Yang keempat, kebijakan stabilisasi harga.
pemerintah dapat memperkuat kebijakan stabilisasi harga dengan memantau dan mengontrol inflasi melalui berbagai instrumen kebijakan termasuk intervensi pasar dan subsidi. Dan yang kelima, kebijakan ekonomi makroprudensial. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan ekonomi makroprudensial untuk mengendalikan risiko-risiko sistemik dalam sektor keuangan yang dapat memicu inflasi. Di sini ada studi kasus yang pertama inflasi Argentina 2000 sampai 2022 sampai 2002, yang kedua krisis inflasi Jerman tahun 1920-an dan ada inflasi Venezuela pada tahun 2010-an. Yang pertama krisis inflasi Jerman tahun 1920-an. Jadi kasusnya Republik Weimar di Jerman mengalami inflasi hyperinflasi yang parah setelah Perang Dunia Pertama dengan nilai tukar mark Jerman menjadi sangat rendah. Orang-orang membawa uang dalam keranjang untuk berbelanja sehari-hari karena inflasi begitu cepat. Yang kedua, inflasi Argentina tahun 2000 sampai tahun 2002. Jadi kasusnya Argentina mengalami krisis ekonomi yang hebat pada awal abad ke-21, termasuk inflasi tinggi dan kegagalan sistem perbankan. Inflasi menyebabkan depresi nilai mata uang dan kegagalan kebijakan fiskal. Ada pula inflasi di Venezuela tahun 2010-an. Kasus Venezuela mengalami inflasi hyperinflasi yang sangat tinggi selama 1 dekade terakhir, yang dipicu oleh kebijakan moneter yang buruk, penurunan produksi minyak atau sumber utama pendapat negara, dan ketidakstabilan politik. Jadi pembelajaran dari kasus-kasus ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang bijaksana, transparansi, stabilitasi politik, dan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah. Terima kasih.